Ini adalah kisah seorang pemuda yang bernama Jimmy. Jimmy lahir dari keluarga sederhana yang rukun. Seringkali Jimmy telat kerja karena hobinya begadang untuk bermain game. Meski begitu, bosnya tetap mau memperkerjakan Jimmy, walaupun ada rasa kesal sedikit. Jimmy bekerja sebagai pelayan di bar karaoke. Pekerjaan yang Jimmy rasa begitu membosankan, karena tiap kali ia harus berhadapan dengan para boti, para anggota geng, dan juga orang yang berpacaran dengan penuh nafsu. Sebenarnya, Jimmy ingin sekali menemukan cinta sejatinya, namun itu dirasa sangat sulit karena Jimmy adalah anak introvert dan tak pandai dalam menggoda perempuan. Namun hari itu berbeda. Jimmy merasa terpukau kepada sosok gadis manis yang berasal dari Jepang. Dia bernama Ami. Dia datang ke bar kerja Jimmy untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Lantas Jimmy pun langsung membawa Ami untuk menghadap langsung ke pemilik bar tersebut. Dan ya, Ami pun langsung diterima dengan senang hati karena paras Ami yang cantik dan tentu akan menarik perhatian pelanggan. Lalu si bos pun segera memerintahkan Jimmy untuk memandu Ami karena cuma Jimmy karyawan di sini yang ngerti bahasa Jepang. Tidak heran kenapa Jimmy bisa berbahasa Jepang, karena Jimmy itu wibu banget. Dia adalah penggemar berat anime. Jimmy bertanya kepada Ami, seberapa lama Ami akan tinggal di sini? Maksudnya, bekerja di bar ini. Terus Ami pun menjawab bahwa ia bekerja di sini hanya untuk sementara waktu, sampai uangnya dirasa cukup untuk bekal perjalanannya. Karena Ami adalah gadis yang hobi pelesiran, namun dia tidak punya tujuan yang jelas dari perjalanannya itu. Menurut Ami, pelesiran akan terasa menyenangkan jika tujuannya tidak bisa ditebak. Beberapa hari setelah Ami bekerja di bar itu menjadi sangat ramai karena pengunjung begitu penasaran dengan sosok gadis Jepang tersebut. Para karyawan bar pun menjadi ekstra sibuk dan si bos sangat merasa bersyukur karena kehadiran Ami membawa berkah di bar miliknya. Lantas si bos pun mengajak seluruh karyawannya untuk makan makanan enak di sebuah restoran sebagai bentuk penyambutan Ami. Teman kerja Ami sangat senang dengan kehadiran Ami dan ia memberi saran untuk menetap tinggal di sini. Namun ajakan itu hanya dibalas senyuman oleh Ami. Bosnya pun penasaran sebenarnya tujuan Ami itu apa sih? Kenapa kamu sampai nekat banget pelesiran jauh-jauh sampai ke Taiwan? Lalu begini jawaban Ami. Ami ingin merasakan tempat baru dan punya banyak kenalan agar Ami punya banyak wawasan yang luas dan bisa lebih mengenal diri sendiri. Dan di setiap perjalanan yang Ami lalui, Ami selalu menggambar tempat itu, tempat yang Ami rasa begitu menarik. Sontak teman-temannya pun terpukau dengan hasil gambaran yang Ami bikin sendiri. Lalu kemudian Jimmy pun punya ide, bagaimana kalau mural aneh di karaoke itu diganti saja dengan yang baru. Dan kali ini Ami yang melukis, pasti hasilnya akan lebih bagus. Ide dari Jimmy itu pun langsung disetujui oleh bosnya, dan teman-temannya yang lain juga ikut setuju. Tak terasa malam sudah semakin gelap dan warung makan itu akan segera ditutup. Teman-temannya pun menyuruh Jimmy untuk mengantar Ami pulang karena kasihan jika cewek pulang larut malam sendirian, apalagi ini bukan di negaranya sendiri. Jimmy pun merasa canggung kepada Ami. Hal ini tentu saja lumrah karena Ami adalah cewek yang ia sukai. Di sepanjang perjalanan, Ami sangat senang dan begitu terhibur dengan pemandangan jalanan indah yang ia rasa begitu sangat mirip seperti yang ia lihat di film-film. Kemudian Jimmy mengajak Ami untuk mengunjungi tempat seru. Sesampainya mereka tiba di tempat itu, Ami begitu terpukau karena di tempat ini ia dapat melihat pemandangan indah kota Tainan. Malam ini sungguh sangat istimewa. Ami penasaran seperti apa jadinya saat kita tua nanti. Pagi hari pun tiba. Ami mulai sibuk dengan melukis ulang mural yang ada di tembok bar. Dan tak lupa Jimmy memberi semangat pada Ami. Hari demi hari, hubungan Jimmy dan Ami pun mulai dekat. Jimmy selalu merasa bahagia setiap kali ia bersama Ami. Jimmy selalu ada untuk Ami, dan dia juga sangat antusias dalam mengajari Ami bahasa lokal. Sampai pada suatu hari datang beberapa anak resek yang ingin menggoda Ami. Namun godaan itu terkesan sangat mengganggu. Tak banyak pikir, Jimmy langsung memukul anak itu. Bos Jimmy pun kesal pada Jimmy karena berlagak seperti pendekar. Terus Jimmy bilang, "Bodoh amat, emang gue pikirin." Sikap Jimmy ini membuat Ami terkesan dan ia berterima kasih pada Jimmy karena telah memberinya perhatian lebih.
Salah satu rekan kerja Ami penasaran, sebenarnya kriteria pria idaman Ami itu seperti apa sih? Apakah seperti Jimmy? Terus Ami jawab begini, enggak, tipe aku bukan Jimmy, tapi pria yang proaktif dan 4 tahun lebih tua dariku. Sontak jawaban Ami pun bikin Jimmy merasa tersinggung. Kemudian ia membalas, tipe idaman aku juga bukan sepertimu kok, tapi cewek berambut pendek dan lebih muda dariku. Di malam harinya, Jimmy main game bareng bersama teman kerjanya yang bernama Saipul. Di sini Saipul memberi semangat pada Jimmy bahwa tak setiap orang akan menemukan cinta yang sesuai dengan kriterianya. Dan bisa jadi Ami menaruh hati pada Jimmy meskipun Jimmy bukan kriteria Ami. Namun Jimmy sudah merasa pesimis. Ia menduga bahwa Ami sudah memiliki pasangan di Jepang. Lalu Saipul bilang, itu kan di Jepang bro, sekarang kan dia di sini. Udahlah, santai, permainan belum selesai. Lu masih punya kesempatan buat rebut hatinya. Kemudian Saipul memberi 2 tiket bioskop ke Jimmy agar Jimmy bisa ngedate bareng dengan Ami. Kebetulan film yang akan ditonton adalah film tema percintaan yang saat itu tengah populer di Jepang. Siapa tahu setelah menonton film itu, hati Ami menjadi luluh pada Jimmy. Di pagi harinya, Jimmy memberanikan diri menemui Ami. Dia mengutarakan maksudnya dengan malu-malu. Jimmy benar-benar tak sabar menunggu hari H tiba. Dia akan segera mempersiapkan sebaik mungkin dan akan mengutarakan perasaannya seberkesan mungkin. Namun Jimmy bingung. Kemudian dia membaca tutorial di Google bagaimana caranya menyatakan cinta. Saking sibuknya, Jimmy pun kelelahan dan sialnya hal ini membuat Jimmy bangun kesiangan. Ami dengan sabar menunggu dan ia juga tak mau mempermasalahkannya. Ami begitu sangat senang sesampainya tiba di bioskop. Di dalam bioskop itu Ami melihat poster pesta lampion. Ami ingin suatu hari nanti Jimmy mengajak Ami mengunjungi pesta lampion itu. Kemauan Ami itu langsung diiyain oleh Jimmy. Tentu, apa sih yang gak buat Ami? Setelah menonton film itu, Ami merasa baper dan bersedih karena latar film itu mengingatkan ia pada halaman rumahnya. Ami sangat rindu dan perasaan itu membuat Ami menjadi bad mood sehingga ia putuskan pulang untuk istirahat. Momen yang Jimmy persiapkan untuk menyatakan cinta akhirnya gagal total. Di keesokan paginya, Ami memberi info yang begitu mengejutkan karena Ami putuskan untuk segera pulang ke Jepang. Sontak Jimmy pun merasa syok akan info ini. Dan dia juga kesal kepada Ami karena Ami adalah orang yang Jimmy anggap spesial dan Jimmy tak rela kalau harus berakhir dengan sebuah perpisahan di pertemuan yang singkat ini. Ami, 还要干嘛？点得很棒，多讲一点呐！Ayah Jimmy memberi semangat pada Jimmy dan ia menasihati Jimmy tentang arti kehidupan, bahwasannya manusia hidup di dunia ini cuma sekali. Maka ciptakanlah sebuah kenangan terindah kepada orang yang anggap Jimmy spesial agar suatu saat nanti tidak terjadi sebuah penyesalan. Lantas kemudian Jimmy menghampiri Ami. Dia akan mengajak Ami ke tempat seru. Jimmy mulai memberanikan diri memegang erat tangan Ami karena memang dia benar-benar takut kehilangan. Jimmy mengajak Ami ke pesta penerbangan lampion sesuai dengan kemauan yang Ami katakan pada Jimmy saat berada di bioskop tempo hari. Di sini mereka menulis sebuah keinginan di lampion itu. Jimmy ingin segera menemukan sebuah mimpi kemudian mewujudkannya. Sementara Ami, dia ingin perjalanannya tak pernah berakhir. Sebelum lampion itu diterbangkan, Ami memberi pesan pada Jimmy, saat suatu nanti kita berhasil menggapai mimpi, sesulit apapun keadaan kita harus bisa bertemu lagi. Maka janganlah menyerah dalam menggapai mimpi itu. Kemudian Ami memeluk erat Jimmy dengan penuh rasa sayang.
Jimmy pun bahagia karena ia merasa kalau Ami memiliki cinta yang sama pada dirinya. Di keesokan paginya, hari perpisahan itu pun tiba. Tangis kesedihan mengiringi kepergian Ami. Tak lupa, Jimmy memberikan sebuah surat untuk Ami. Surat yang berisi kenangan mereka selama bekerja di bar. Dan tak lupa, ia juga menambahkan pesan ke Ami di surat tersebut untuk bertemu lagi pada suatu saat nanti. Bye-bye! Setelah kepergian Ami, Jimmy pun putuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Dia memilih untuk berkuliah di kampus ternama yang ada di Taipei. Dan di sini, Jimmy bertemu dengan teman yang satu frekuensi dengannya, yaitu gemar bermain game. Dia bernama Yatno. Sekarang Jimmy memiliki kesibukan baru dari hobinya itu. Kemudian Jimmy dan Yatno merancang sebuah game ciptaannya sendiri, dan mereka juga membangun perusahaan yang ia namai Jam Games. Perusahaan yang ia bangun kemudian berkembang dengan pesat. Game yang mereka bikin berhasil memikat hati para gamers. Kemudian para investor pun mulai berdatangan, dan Jimmy sangat sibuk akan pekerjaannya sehingga ia tidak punya waktu untuk mencari pasangan hidup. Sampai akhirnya dia mulai sadar kalau hidupnya semakin membosankan dan dia merasa kesepian. Kemudian ia teringat kenangannya bersama Ami dulu. Lantas kemudian ia mencoba menghubunginya, namun sayang tidak ada jawaban darinya. Jimmy pun bersedih, ia takut kalau terjadi sesuatu hal buruk yang menimpa Ami. Jimmy pun merasa tak tenang, dan perasaannya itu membuat Jimmy hilang kendali. Dia mulai bersikap arogan. Sikap inilah yang membuat para investor ragu terhadap kepemimpinan Jimmy dalam mengelola perusahaan. Kemudian mereka sepakat untuk mengeluarkan Jimmy dari perusahaannya yang ia bangun. Setelah 18 tahun lamanya hidup larut dalam kesibukan, kemudian Jimmy putuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Jimmy ceritakan tentang apa yang ia alami pada sang ayah yang setia menjadi pendengar yang baik. Kemudian ayah Jimmy memberi pesan ke Jimmy bahwa memang untuk mencapai sebuah tujuan itu harus dilandasi dengan kegigihan. Namun kita hanyalah manusia biasa yang bisa merasakan yang namanya capek kehidupan. Maka ini adalah momen yang tepat untuk Jimmy istirahat sejenak. Kemudian Jimmy mengenang masa lalunya 18 tahun yang lalu, di mana saat itu dia benar-benar merasakan momen bahagia berteman baik dengan rekan kerjanya di bar. Dan kemudian mengenal sosok Ami, wanita yang ia cintai sampai saat ini. Lalu tiba-tiba terbesit di pikiran Jimmy untuk merasakan hal yang sama seperti yang Ami lalui dulu, yaitu berpelesir tanpa tujuan yang jelas. Jimmy kemudian mengunjungi Jepang dan menikmati momen setiap perjalanannya. Lalu dia singgah di sebuah kedai makan yang kebetulan pelayan itu berasal dari kota yang sama dengan Jimmy. Dia bernama Asrul. Jimmy 真的太小了。你什么高中隔壁？在旁边。松本你逛过了吗？ Asrul kemudian mengajak Jimmy jalan mengelilingi daerah setempat. Di sini mereka mengobrol banyak hal, dan Jimmy juga menceritakan kenangan spesialnya bersama sosok gadis Jepang itu kepada Asrul. Kemudian Asrul bilang begini, meski yang kau katakan tadi itu pelesiran tanpa tujuan yang jelas, tapi dalam hati kecilnya sebenarnya kau ingin bertemu dengan wanita itu kan? Maka Asrul pun menyarankan Jimmy untuk mengunjungi kota Fukushima, karena ciri-ciri tempat tinggal yang Jimmy katakan merujuk ke kota itu. Kemudian di keesokan harinya Jimmy pergi ke Fukushima. Di dalam perjalanan kereta itu dia bertemu dengan seorang remaja yang juga hendak berpelesir. Dia bernama Koji. Koji adalah orang yang asik dan juga periang. Dan kini Jimmy pun baru tahu ternyata pelesiran tanpa tujuan yang jelas dan kenal dengan orang baru itu terasa sangat menyenangkan. Perjalanan ke Fukushima masih jauh, maka Jimmy putuskan untuk singgah sebentar di warnet. Di sini dia bertemu dengan sosok wanita yang lumayan seru. Dia bernama Novi. Lantang.
Jimmy penasaran dengan poster pesta lampion yang ada di warnet itu. Maka Novi pun dengan berbaik hati mengantar Jimmy mengunjungi tempat pesta penerbangan lampion. Di sini Novi mengirim doa agar segera ditemukan pasangan hidup. Sedangkan Jimmy, dia ingin kisah perjalanannya dengan Ami segera berlanjut. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Jimmy tak sengaja bertemu dengan seseorang yang ternyata mengenal dekat dengan Ami. Kemudian orang itu mengantar Jimmy menuju ke kediaman Ami. Sesampainya tiba di rumah itu, Jimmy bertemu dengan ibunya Ami, dan ibu Ami sangat senang dengan kedatangan Jimmy. Dia mengaku kalau putrinya sering membicarakan Jimmy, dan kunjungannya ke Taiwan adalah pengalaman yang paling berkesan di sepanjang hidupnya. Jimmy benar-benar tak sabar ingin bertemu dengan Ami, namun sayangnya Ami kini sudah tiada. Yang rupanya Ami dulu mengidap penyakit yang lumayan serius dan dia ingin di sisa hidupnya dinikmati dengan cara berpelesir. Namun setelah bertemu dengan Jimmy, Ami merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka Ami putuskan pulang untuk menjalani pengobatan. Meski kemungkinan untuk sembuh itu kecil, namun Ami berharap untuk segera lepas dari penyakitnya karena dia ingin hidup bersama Jimmy sampai menua. Jimmy pun tak kuasa menahan air matanya setelah mengetahui fakta itu. Kemudian ia menangis terseduh-seduh. Setelah kunjungannya ke Jepang, suasana hati Jimmy kini sudah lebih baik dari sebelumnya dan dia akan memulai menjalani perjalanan hidup baru dengan terus diiringi rasa bersyukur.